Di video saya kali ini saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama memahami ini ya, jadwal dan teknis pelaksanaan seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya P3K, jabatan fungsional tenaga kesehatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, formasi tahun 2022. Jadi saya mengajak teman-teman untuk memahami ini, jadwal dan teknis pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tenaga kesehatan Jawa Tengah gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan saya ada yang salah-salah boleh dikoreksi, boleh ditambahi juga kalau misalkan ada kekurangan gitu ya. Kita mulai dari sini, pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, yang pertama, seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah formasi tahun 2022 dilaksanakan dengan metode CAT ya, CAT BKN. Jadi ini pakai tes pakai laptop biasanya, pakai laptop ya, tesnya pakai laptop atau komputer atau apa itu akan disediakan sendiri oleh pemerintah gitu ya, akan disediakan oleh pemerintah. Jadi teman-teman yang belum tahu ya, itu tidak perlu menyediakan laptop atau apapun gitulah mengenai laptop atau komputer gitu, tidak perlu karena sudah disediakan, biasanya seperti itu. Di sini dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan sendiri rinciannya seperti apa mungkin ini saya belum membaca sampai bawah ya, protokol kesehatannya itu seperti apa. Kalau dulu sih masker 3 lapis, kemudian dirangkepi masker kain gitu, kemudian sehari sebelumnya itu antigen. Kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang belum tahu, nanti kita lihat di bagian bawahnya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, titik lokasi utama pelaksanaan seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan ini bertempat di Poltekkes Kementerian Kesehatan Semarang ya, Jalan Tirto Agung, Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 10 sampai dengan 11 Desember 2022. Nah, jadi titik lokasi utama ini di Poltekkes ya. Poltekkes ini di Banyumanik ini kalau tidak salah ini apa ya, perbatasan antara Banyumanik dengan Tembalang ya, perbatasan Banyumanik dengan Tembalang. Kadang-kadang orang daerah sana pun kadang ragu, saya di Banyumanik atau di Tembalang gitu. Karena dulu itu pernah ada, kalau tidak salah ada perubahan sih ya, yang daerah situ. Nah, intinya di daerah itu sekitar Undip itu ya, Poltekkesnya itu sekitar Undip. Sekitar bawahnya jalan tol ini kalau tidak salah ini. Sekitar ya Jalan Tirto Agung itu di sana ada Geraha Estetika, kemudian ada tol ya sekitar itu, kemudian ada Undip, wilayahnya sekitar itu gitu. Kemudian yang ketiga, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga membuka titik lokasi lain yang bertempat di kantor regional BKN 1 Yogyakarta di Jogja, kemudian di kantor regional 1 BKN di Semarang, dan Poltekkes Kementerian Kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini alamat-alamat ini belum saya cari, tapi kalau ini saya sudah sering ke daerah sekitar ini jadi paham gitu. Kalau ini saya belum belum mencari tahu ya posisinya di mana gitu. Nah, paling teman-teman bisa cek lah di internet itu posisinya di mana gitu ya. Tinggal tergantung teman-teman itu nanti tesnya di mana. Jumlah keseluruhan peserta seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional ya, yang untuk tenaga kesehatan 446 orang, totalnya 446 orang, sedikit ya termasuk ya. Dengan rincian 143 orang memilih lokasi tes di Poltekkes, 303 orang lain melaksanakan tes di kantor regional BKN 1 Yogyakarta, UPT kantor regional 1 BKN, dan Poltekkes Kementerian Kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Oh, ternyata milih ya, saya sendiri ini tidak tahu nih, bisa milih. Yang kelima nih, jadwal pelaksanaan pembagian sesi nama peserta sebagaimana terlampir dalam lampiran pengumuman ini. Jadi ini ada lampirannya masing-masing, di BKD Jateng Prof ya ada lampirannya masing-masing, tapi belum saya download ya. Saya hanya download dua ini dan juga ini. Untuk lampirannya tidak saya download, teman-teman bisa di-download, namanya ada di situ. Tadi saya sempat buka, namanya ada di itu, tetapi
tidak saya download gitu. Nah, ini peserta wajib memantau perkembangan informasi terkait seleksi P3K ini di ssc.asn.bkn.go.id dan BKD Jateng Prof. Nah, kemudian ini ya, pelaksanaan seleksi kompetensi, ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi. Bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti seleksi kompetensi, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ketentuannya. Yang pertama ini peserta wajib membawa kartu ujian peserta seleksi kompetensi ya. Ini kartu ujian ya. Yang dibahas di sini kartu ujian. Ingat ada macam-macam kartu ya. Ada kartu ujian, ada kartu SSC-ASN atau apa itu yang macam-macam itu ya. Kalau teman-teman ragu bawa semua. Tapi yang diminta ini kartu peserta kartu ujian ya. Kartu ujian. Judulnya itu kartu ujian. Tapi kalau teman-teman ragu bawa semua. Karena saya dulu itu kalau tes itu tak bawa semua. Kartu-kartunya entah nanti penting atau tidak, bawa saja semua gitu kalau ragu. Tapi kalau sudah tahu kartu ujian yang mana, nah, pilih yang itu. Nah, ini dicetaknya melalui SSC-ASN. Kalau saya biasanya yang semua yang ada di SSC-ASN itu saya print semua, saya bawa semua. Kan saya biasanya begitu. Cari aman lah. Peserta wajib mengenakan pakaian. Nah, ini pakaiannya ada ketentuannya ya. Yang pertama ini ya pria kemeja putih polos. Jadi kemejanya putih polos, tidak bermotif, lengan panjang. Nah, jadi teman-teman dicek kemejanya lengan panjang apa lengan pendek. Saya sendiri itu punya lengan panjang, punya lengan pendek. Jadi buat teman-teman yang punya lengan panjang maupun lengan pendek itu harus diteliti gitu ya. Jangan sampai malah salah jadi bawa lengan pendek. Kemudian ini celana kain berwarna hitam. Nah, celananya itu warnanya hitam, tidak berbahan jin. Nah, berarti celananya kain bukan jin. Ya. Ikat pinggang warna hitam. Jadi ikat pinggang warna hitam tidak berlogam. Nah, ini yang saya sendiri juga tidak tahu ya. Soalnya sejak saat awal dari kecil sampai sekarang ikat pinggang saya itu ada logamnya. Di bagian ujungnya itu logam. Nah, ini yang ikat pinggang tidak berlogam ini yang saya sendiri tidak tahu itu yang bagaimana itu. Saya dulu pernah ada tulisan gini sih, tidak boleh membawa ikat pinggang, tapi saya bawa ikat pinggang terus disuruh nyopot, pernah juga kayak gitu. Nah, ini yang disuruh ikat pinggang tidak berlogam. Nah, saya sendiri tidak tahu ini ya yang seperti apa, sebab ikat pinggang saya itu semuanya logam gitu ya. Dan bersepatu warna hitam. Sepatu warna hitam. Berarti ini lebih amannya teman-teman bawa hitam polos yang apa namanya resmi atau apa itulah. Pantofel atau PDH atau apa namanya itu. Apalah namanya lah itu. Yang hitam polos, jangan sepatu olahraga atau apa ya. Jangan. Kemudian untuk wanita kemeja putih polos tidak bermotif lengan panjang. Nah, ini lengan panjang juga ini. Celana panjang atau rok panjang warna hitam. Nah, ini berarti mau dia berkerudung ataupun tidak berkerudung, berarti roknya tetap panjang ini ya. Kalau berdasarkan ketentuan ini roknya tetap harus panjang. Ini tidak berbahan jin sama dengan yang laki-laki. Khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam. Nah, hijabnya warna hitam ya, jangan putih hitam. Tidak menggunakan bros, ya, silakan menggunakan jarum pentul. Jadi kalau kerudungnya itu pakai jarum masih diperbolehkan, tetapi tidak boleh pakai bros. Nah, bersepatu warna hitam. Selanjutnya ini ada lagi nih ya, peserta diwajibkan membawa barang-barang dan dokumen sebagai berikut. Nah, ini barang-barang nih. Nah, kelengkapan yang harus dibawa untuk verifikasi dan pelaksanaan ujian. 1. Kartu peserta ujian dapat diunduh pada akun SSC-ASN masing-masing. Nah, ini sama seperti tadi ya, kartu ujian ya, kartu peserta ujian sama dengan tadi. Kartu peserta ujian akan distempel, dilegalisir oleh panitia pada saat melakukan registrasi sebagai bukti keabsahan peserta. Nah, biasanya di bagian pintu masuk itu ada panitianya, kemudian distempel gitulah, atau diberi tanda atau kadang ditulisi nomor
nomor apa ya, kode, kadang seperti itu. Nah, KTP elektronik atau surat keterangan perekaman kependudukan asli ya, intinya bahwa KTP atau KTP sementara asli ya, ini asli, bukan yang fotokopi berarti ini. Sertifikat vaksin COVID-19 minimal dosis kedua melalui aplikasi Peduli Lindungi. Dosis kedua berarti vaksin kedua ya, minimal vaksin kedua, berarti tidak boleh hanya satu vaksin ya, berarti dua atau ketiga gitu ya. Alat tulis pensil kayu, jadi harus pensil kayu nih. Tidak boleh pulpen berarti kalau seperti ini. Kemudian nih ya, barang-barang dan dokumen yang boleh dibawa ke dalam ruang ujian. Ini sama seperti tadi, KTP atau KTP sementara, kemudian kartu peserta ujian yang ditempel oleh panitia, pensil kayu, bukan pensil mekanik ya, pensil kayu, berarti yang bahannya kayu sebanyak 1 buah yang telah diraut sebelum memasuki lokasi ujian. Hanya 1 buah, tidak boleh lebih nih. Kalau wah, ini repot nih kalau di dalam itu apa namanya, nanti pensilnya bermasalah. Kartu penitipan barang. Jadi kalau menitipkan barang nanti akan dapat kartu, itu boleh dibawa masuk. Kemudian yang ketiga ini, bagi peserta yang tidak hadir atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun kecuali yang bersangkutan terkonfirmasi positif COVID-19, maka secara otomatis dinyatakan gugur. Jadi alasannya itu boleh tidak hadir, alasannya cuma satu, positif ya, positif kena COVID gitu ya, positif kena virus. Kalau misalkan tidak kena virus ya berarti apapun alasannya selain itu ya gugur gitu. Nah, bagi peserta seleksi yang terkonfirmasi COVID-19 ya, dapat menyampaikan bukti surat rekomendasi dokter dan atau hasil swab PCR dan keterangan menjalani isolasi melalui link ini. Ya, ini teman-teman ini harus ini nih. Harus ingat-ingat ini. Kalau terkena nanti langsung laporan ke sini biar bisa ikut tes susulan gitu ya. Ini penjadwalan ulang bagi peserta seleksi kompetensi yang terkonfirmasi positif COVID dilaksanakan pada hari terakhir seleksi kompetensi +1 di setiap titik lokasi. Hari terakhir, kalau hari terakhirnya tadi kan tanggal 11 ya, berarti ini tanggal 12 kemungkinan. Nah, peserta wajib hadir di lokasi pelaksanaan 60 menit sebelum pelaksanaan registrasi. Jadwal terlampir. Wah, jadwalnya terlampir ya. Kalau 60 menit ya, kalau di sini ada jadwal seperti ini, tadi apa ya namanya? 60 menit sebelum pelaksanaan registrasi. Nah, kalau registrasinya itu pelaksanaan registrasinya tanggal jam 6. Jam 6.30 itu 60 menit sebelumnya. 60 menit sebelum pelaksanaan registrasi, masa jam ini setengah 7 ya, berarti setengah 6 sudah sampai harusnya. Tapi biasanya kalau seperti ini jam 6 pun tidak masalah sih, ini kan ada antriannya gitu. Jadi saran saya ya sebelum ini, sebelum jam 6.30 itu kalau sesi 1 ya, sesi 1 berarti usahakan jam 6, setengah 6 sudah sampai, kalau tidak ya sebelum setengah 7 sudah sampai. Tapi kalau sesi 2, sesi 3 berarti 1 jam sebelumnya itu sudah sampai, usahakan itu ya. Nah, apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau kemudian hari setelah adanya pengumuman akhir diketahui terdapat keterangan pelamar tidak benar dan atau tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pengadaan P3K, panitia seleksi dapat menggugurkan atau membatalkan kelulusan atau penetapan yang bersangkutan sebagai P3K. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya.
ijazahnya S1, ternyata dia belum punya ijazah S1 kayak gitu. Nah, itu nanti bisa dibatalkan gitu ya. Kalau misalkan syaratnya itu misalkan apa ya, ijazahnya itu harus tenaga kesehatan ya, harus dokter, ternyata bukan dokter. Nah, kayak gitu. Misalkan dokter umum, ternyata misalkan dokter spesialis, ternyata cuma dokter umum. Nah, kayak gitu itu bisa dibatalkan. Jadi syarat-syarat yang biasanya berhubungan dengan kertas-kertas gitulah, apa namanya, kertas ijazah, sertifikat dan lain-lain, biasanya itu. Kalau yang lain saya sendiri juga kurang tahu ya, tapi biasanya yang berhubungan dengan kertas. Nah, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Nah, ini tadi makanya saya tadi mengajak teman-teman untuk memahami ini biar tidak salah gitu ya. Kalau salah nanti bisa bahaya. Ke-9, larangan bagi peserta membawa buku catatan, jam tangan, benda logam, perhiasan, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flash disk, telepon genggam, dan atau komunikasi dan kamera dalam bentuk apapun. Nah, ini maksudnya tidak boleh membawa ini ke dalam ruangan ya. Kalau misalkan masih di tas, kemudian dititipkan, itu biasanya masih tidak masalah. Kan dititipkan. Nah, yang tidak boleh itu dibawa ke ruangan ya. Membawa makanan minuman ke dalam ruangan tes. Khusus minuman diperbolehkan dibawa sampai dengan ruang pengarahan. Ya, sampai ruang pengarahan. Biasanya ruang pengarahan itu ruang sebelum tes ya. Kadang itu di pengarahan itu lama. Ya, kadang itu lama di tempat pengarahan, jadi diperbolehkan membawa minuman. Membawa senjata api tajam atau sejenisnya, ini dilarang. Berbicara dengan sesama peserta tes. Nah, jadi tidak boleh bertanya kepada peserta tes lain gitu, sesama peserta tes. Tapi kalau bertanya ke panitia biasanya masih diperbolehkan. Menerima atau memberikan sesuatu dari atau kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung. Nah, intinya jangan berkomunikasi dengan peserta lain gitu ya. Intinya jangan berkomunikasi dengan peserta lain lah. Gitu. Kecuali izin dari panitia, tapi itu merepotkan lah, nanti buang-buang waktu lah. Lebih baik jangan berkomunikasi dengan peserta lain. Kemudian yang berikutnya merokok dalam ruangan. Nah, ini dilarang ya, karena tadi bawa aja tidak boleh, apalagi merokok kan gitu. Keluar ruangan tes kecuali memperoleh izin dari panitia. Jadi kalau keluar ruangan tes itu harus izin panitia dulu. Misalkan mau ke kamar mandi karena tadi belum merasa ingin ke kamar mandi, ternyata mau ke kamar mandi gitu. Tapi kalau bisa sih sebelum masuk tes itu ke kamar mandi dulu gitu. Usahakan jangan izin lah, buang-buang waktu gitu lah. 10 ini, panitia menyediakan loker penitipan barang bagi peserta yang menitipkan barang bawaan selain yang diperbolehkan masuk sebagaimana disebutkan huruf B nomor 2. Nah, intinya panitia ini tempat penitipannya itu ke panitia ya, bukan orang luar gitu lah, jadi aman. Layanan informasi seputar seleksi P3K jabatan ini ya, yang kesehatan dapat diakses melalui SSCSN dan BKD Jateng Prof. Berikutnya, nah ini tadi ya yang seperti yang saya bilang tadi ini, pelaksanaan seleksi kompetensi dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, tadi ada protokol kesehatan tapi belum ada penjelasannya. Ternyata penjelasannya di sini. Seleksi kompetensi CSN. Nah, kenapa ini 2021 harusnya 2022 ya? Nah, peserta wajib melaksanakan protokol kesehatan ini ya. Masker 3 lapis. Ya. Jaga jarak distansi minimal 1 meter. Ya, membawa hand sanitizer dalam botol secukupnya. Suruh bawa sendiri nih, biasanya kan nggak tahu nih, biasanya disediakan ini. Kalau tidak bawa nggak tahu nih. Buat jaga-jaga bawa saja lah, gitulah teman-teman. Sebelum memasuki area ujian, peserta wajib diukur suhu tubuhnya oleh panitia dengan batas normal kurang dari 37,3 derajat Celcius ya. Bagi peserta yang melebihi batas normal akan dilakukan pengecekan ulang maksimal 2 kali dalam kurun waktu 5 menit.
Nah, apabila masih menunjukkan suhu yang sama, peserta pada saat ujian akan ditempatkan di ruangan tersendiri. Nah, jadi kalaupun lebih tinggi dari ini masih diperbolehkan ikut tes gitu ya. Jadi ya datang ke sana tidak mungkin sia-sia, masih bisa ikut tes juga gitu. Panitia akan melakukan penyemprotan disinfektan sebelum dan setelah melaksanakan tes serta menyediakan area tempat cuci tangan di beberapa titik. Pengantar peserta dilarang parkir dan menunggu di dalam area pelaksanaan seleksi kompetensi guna menghindari terjadinya kerumunan. Jadi tidak boleh nunggu ya. Jadi setelah ngantar pulang atau teman-teman berangkat sendiri saja lebih aman gitu ya. Pengantar peserta dibatasi sampai titik drop zone yang sudah ditentukan, jadi ada batasan. Nah, ini live score yang akan ditayangkan di channel YouTube Kanrek 1 BKN Official. Ini akan Kanrek 1 BKN Official, berarti teman-teman bisa lihat di sini ya. Panitia tidak menyediakan papan pengumuman nilai maupun live score TV untuk menghindari terjadinya kerumunan di lokasi tes. Jadi yang ingin tahu lihat saja di YouTube ini ya, Kanrek 1 BKN Official. Panitia tidak menyediakan tempat parkir di seluruh titik lokasi ujian. Peserta dapat menuju lokasi menggunakan angkutan umum diantar atau dibatasi sampai titik drop zone yang sudah ditentukan. Berarti tidak boleh bawa motor ini. Mungkin di lokasi sekitar akan ada, semoga saja ya, akan ada yang tukang parkir gitulah. Tapi yang jelas di daerah ini tidak ada. Tidak disediakan parkir betul. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan seleksi kompetensi wajib menjaga kebersihan dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air. Nah, gitu. Nah, sudah sampai di situ. Kemudian untuk ini seperti yang tadi ya. Jadi teman-teman kalau sesi 1 usahakan sampai sana 5:30. Kalaupun lebih ya jam 6 lah. Usahakan sudah sampai gitu ya. Nah, untuk sesi 2, sesi 3 usahakan 1 jam sebelumnya itu sudah masuk gitu ya. Ini jadwalnya itu pertama registrasi dan pemberian PIN peserta. Ini biasanya antrinya lama. Karena ini antrinya lama, biasanya teman-teman itu berangkatnya enggak, biasanya sih, tapi jangan jadikan patokannya. Biasanya ini 6:30 pun biasanya belum beres itu. Registrasinya belum beres. Jadi berangkat sampai sana 6:30 pun biasanya, ini 9:30 pun biasanya sih aman biasanya. Berdasarkan pengalaman itu aman gitu ya. Karena ini ada registrasi, penitipan barang, body checking, dicek ya peserta masuk ruangan tunggu steril, perpindahan peserta dari ruangan steril ke ruang ujian. Nah, itu. Kemudian baru pelaksanaan seleksi. Sama semua urutannya itu. Ya kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Kurang lebih demikian. Kalau ada salah-salah boleh dikoreksi, boleh ditambahi ya. Kalau misalkan ada kekurangan. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.